Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video narasi Bung Toel terbantahkan oleh Bung Binder. Ikuti informasinya lebih lanjut. Mari kita simak videonya bersama-sama. Kalah 1-5 memang menyesakan. Sakit lah ya. Cuma artinya gini, kalau kita mau cuma lihat hasil ya begitu. Tapi apakah kita nggak bisa lihat hal yang lain misalnya? Proses, kualitas misalnya. Ya, kalau dibilang masih belajar ya sebetulnya ini bukan ajang belajar lagi dong. Bukan. Toel. Apa yang kita lihat kemarin dengan akselerasi naturalisasi 10 menit pertama, 15 menit pertama kita bisa main loh. Agresif, bagus. Tapi drop setelahnya. Ya, karena Gara-gara penalti. ada gol penalti ke kita dan penalti kita gagal sebelumnya kan. Itu situasional lah. Tetapi yang saya mau bilang adalah bahwa pemain-pemain Indonesia bisa main di level itu dengan cara main yang berbeda. Terlepas belum sempurna gitu loh. Sebetulnya ini agak teknikal nih. Saya harus mulai dari mananya nih. Karena supaya bisa paham bahwa kalahnya memalukan, kalahnya menyesakan, iya. Tapi kemarin mereka bermain dengan cara yang berbeda. Cukup berani sih kalau Ya. kita lihat ya. Misalnya tadi malah tanya soal kualitas, indikatornya dari mana. Kalau kita mau lihat dari sisi kuantitasnya, lihat statistik. Semuanya berubah, ya kan? Waktu lawan Australia di sini kita 36 possessionnya. Di Australia kemarin di Sydney 61. Tapi kan orang nggak peduli. Tembakan ke gawangnya juga lebih banyak kita. Cuma memang Australia semalam lebih sedikit, tapi dia efektif. Nanti kita bahas soal proses golnya ya Australia ya, untuk nunjukin situasinya seperti apa. Artinya apa? Bahwa secara permainan sebetulnya kita bisa main di level itu. Jadi kalau istilah Spanyol itu 2-2 gitu loh, head to head, you versus you. Jadi bukan main bola yang duduk, boring, ketakutan, inferior, hanya ngarepin serangan balik. Bahwa hasilnya draw oke, 1. Tapi kan itu waktu itu Graham Arnold yang juga setelah itu dipecat, kan begitu. Saya nggak kasih pembelaan buat siapapun, nggak buat Patrick Kluivert juga, bukan humasnya Patrick Kluivert juga gitu kan. Karena buat saya timnas menang sekarang ini atau belakangan ini, sejak era pelatih sebelumnya, timnas menang kalah tetap aja dibully kalau saya kan. Jadi saya mau kasih analisis sepak bolanya gitu loh. Analisis sepak bolanya waktu 15 pemain pertama saya kaget bahwa perubahan itu ada, cara bermain pendekatan yang berbeda, pendekatan yang lebih ofensif gitu loh. Bahwa pendekatan yang ofensif itu dari struktur permainannya belum sempurna, iya. Nah ini baru masuk ke teknis. Struktur permainan mana yang belum sempurna? Kalau yang mau saya bilang gol kedua dulu deh mulai. Kita itu kemarin pressingnya di atas, nekennya di atas, nggak kayak kemarin-kemarin. Kalau hilang bola langsung turun ke bawah. Kemarin langsung ngambil di atas, press. Tapi contoh waktu gol kedua press di atas sebelah sini, Dan James press, Marcelino press, satu lagi siapa? Rafael atau si Romeni press, hilang bola ke tengah. Nathan sama Tom Haye habis. Bolanya 50-50. Liar bola kan, melewati JIZ nomor 7 masuk si Australia. 1 lawan 1 lawan si kiper, gol. Tapi momentum mentalitasnya sebetulnya adalah agak berbalik ketika penalti kita gagal. Lalu ke penaltinya si Australia yang dapat kan. Dan itu 3 gol Australia termasuk penalti pertama itu set play semua, set piece, sepak pojok semua. Nah, disitulah yang saya bilang secara struktur permainan, ide gagasan taktikalnya belum sempurna. Itu juga total football, lupakanlah total football. Ya kan, lupakan. Dan Indonesia tidak bermain full menyerang, bagus. Hasilnya apa? Indonesia menang. Dapat 3 poin, menjaga peluang untuk lolos. Itu yang paling penting. Mau main indah, cantik di statistik, tapi kalah. Siapa yang ingat, bos? Ya kan, jadi dalam
sebuah, ya bisa dikatakan ini mini turnamen lah ya, karena kan round robin ya, main di kualifikasi ya, ada grup kan. Ya yang paling penting itu koleksi poin. Jadi walaupun di malam hari ini Bahrain unggul dari segi ball possession, ya unggul aja, bawa aja tuh ball possession pulang ke Bahrain, ya kan. Tapi Indonesia mendapatkan 3 poin. Dari segi peluang memang Bahrain lebih banyak, tapi banyak juga yang melenceng. Tapi peluang-peluang dari Indonesia banyak yang diciptakan dari dalam kotak penalti pertahanan tim lawan. Artinya apa? Efektif penyerangan dari Indonesia. Suplai bola memang tidak selalu konsisten, tapi para pemain Indonesia fokus untuk mempersempit ruang gerak dari para pemain Bahrain. Jadi seperti yang saya katakan, bahwa pemilihan pemain itu harus tepat. Pemilihan pemainnya tepat. Banyak rumor. Total football, total football. Total football. Lupa kan bahwa defense itu adalah juga kunci kemenangan. Ya. Benar. Ya, bukan soal tim yang jago menyerang, tapi soal tim yang jago bertahan. Wes. Minimal kalau nggak kalah imbang, nggak kebobolan. Itu visi, prediksi, definisi, presisi. Kayak pelatih karate. Tadi bilang di bawah 30 menit bisa unggul duluan, itu akan rilis. Beban kemarin kalah rilis. Penonton juga akan support. Nah itu yang penting. Jadi prediksi saya kan 2-0. Tadi kan di program catatan demokrasi 2-0. Kita tunggu ya. Kan check and balance. Konteks mengejar mimpi yang ada. Patrick Kluivert harus diberi kebebasan untuk memilih tim terbaik yang dia mau. Cuma ketika saya bicara misalnya bicara gambaran sepak bola yang lebih besar tentang membangun sepak bola, saya punya kepihakan kepada pemain-pemain Indonesia. Karena saya ingin tim nasional kita disuplai, dikontribusi oleh produk sepak bola kita. Kalau ini terjadi, maka sepak bola kita terlihat ada dinamika progresif. Paham nggak maksud saya? Naturalisasi memang diizinkan, saya juga tahu regulasi itu. Benar nggak? Maka saya bilang itu akselerasi. Apalagi ngejar mimpi, itu haknya pelatih. Tapi nanti dalam diskusi konteks yang lebih besar, saya tetap akan mengingatkan, sekali lagi saya bilang, saya akan tetap mengingatkan bahwa kita harus bangun sepak bola kita. Supaya nanti dari sinilah, dari sepak bola yang kita bangun, ada kontak ke tim nasional. Apa artinya? Ada perasaan kita di sana. Kita merasa bahwa sepak bola kita berkontribusi terhadap prestasi timnas. Ada saham, ada jeripaya keringat darah di sana. Kalau sekarang ya mohon maaf, kan itu semua ada. Betul, anak bangsa ada darahnya, ada keturunannya, tapi yang besarin mereka kan bukan sepak bola kita. Kan udah gue bilang, lu pasang parkir bus tapi lu pakai Rizky Ridho, Jai Ijes, Justin Hubner, you still win the game. Apa itu total football? This is parkir bus. Akhirnya starting line up diubah lebih membumi. Ya. Artinya tidak kekeh dengan total football dan pengen menyerang. Betul. Dan kita melihat ada di situ nama Pelo Pessi yang turun sebagai DM, debutan juga ya. Jay Itzes, Rizky Ridho dan Justin Hubner main kembali, ditamengi oleh Pelo Pessi di situ, dan di depan ada oleh Romain dari kembalinya Ragnar Ratmangun. Babak pertama secara tempo kita sudah mulai rapi, tidak terlalu menyerang untuk ofensif. Kita balancing lah, mainnya balance, Pelo Pessi bagus sampai akhirnya gol itu tiba. Setelah itu pertandingan hampir sempurna untuk kemudian babak kedua kita diserang. Tapi meskipun begitu diserang kita sudah bisa tahu karena kita sudah belajar di Bahrain cara membunuh waktunya bagaimana. Dimasukkanlah Sananta di situ, dimasukkanlah Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya bisa dribble, Sananta bisa nahan bola. Jadi itulah dia kira-kira poin sempurna. Agak perlu Besok ya 20 Maret sama 25 lawan Bahrain. Target kan jelas 4 poin. Patrick Kluivert tahu beban, tahu ekspektasi itu nggak tahu. Dia beresiko, dia menanggung sebuah konsekuensi, pasti tahu. Tapi saya lihat itu tadi yang seperti teman-teman supporter bilang, kalau momentumnya ada, ambillah kalau mungkin kan. Maka ini adalah dalam proses sedang mengambil momentum nih secara strategi. Maka at all cost akan diambil. Apa indikasi yang saya ambil? Waktu kalah lawan Jepang, Ketua Umum marah di ruang ganti bilangnya apakah kalian masih percaya proyek ini? Itu Piala Dunia, bos. Saya tangkap begitu. Artinya dalam sudut pandang saya sebagai pengamat, at all cost akan diambil.
Karena momentum itu nggak pernah datang 2 kali. Secara di atas kertas, PSSI mungkin menulis 30 deh. Kita rasanya pantas ngomong Piala Dunia. Tapi dalam perjalanannya kok ada opportunity itu yang dianggap momentum oleh supporter. Tapi saya mau supporter belajar dewasa. Gitu loh. Dewasa dalam menilai segala sesuatu. Dewasa